Alhamdulillah pada malam hari ini pertemuan kita yang keempat mengenai pembelajaran dan pengenalan TCM, materi-materi TCM dan nanti kita masuk pada teori penyebab penyakit di dalam TCM, kemudian teori meridian dan cara kerja akupuntur, kemudian dilanjut pada penjaruman dan nanti ada tik untuk berbagai macam kasus. Nah, kita mulai dulu dari pengenalan mengenai penyebab penyakit di dalam TCM yang nanti mungkin akan eh, sangat berbeda dengan istilah-istilah pada medis barat karena kita menggunakan pengobatan dari timur yang lebih sederhana. Nah, jadi penyebab penyakit di dalam TCM itu ada tiga, yaitu ada sebab-sebab internal berkaitan dengan emosi, kemudian sebab-sebab eksternal nanti kaitannya dengan iklim atau cuaca dan kondisi lingkungan. Kemudian ada sebab-sebab yang lainnya yang selain dari nomor satu dan nomor dua. Nah, yang pertama adalah penyebab penyakit internal atau penyebab penyakit dalam, disingkat PPD, supaya lebih mudah untuk menghafalkan. Yaitu adalah 7 emosi yang berlebihan. Nah, di dalam TCM, yang namanya emosi atau perasaan, pikiran, itu berkaitan dengan kondisi tubuh, mempengaruhi kondisi tubuh manusia. Jika emosi-emosi itu terjadi berlebihan, apalagi berkepanjangan dalam waktu yang lama, itu bisa menimbulkan penyakit dan termasuk di dalam penyebab penyakit dalam yang terjadi dari dalam tubuh manusia. Nah, PPD itu adalah 7 emosi. Ada 7 emosi yang berlebihan, yaitu ada kemarahan, kemudian kegembiraan, gembira yang berlebihan, kemudian kekhawatiran, kemudian ketermenungan atau berpikir secara berlebihan, kemudian ada kesedihan, kemudian ada ketakutan, dan yang ketujuh ada keterkejutan, kaget, marah, kemarahan. Itu membuat atau energi dari tubuh manusia itu jadi naik berkaitan dengan organ liver. Jadi ketika orang marah itu G-nya naik. Makanya ketika orang marah detak jantungnya akan lebih kencang. Kemudian pada leher itu juga akan ototnya lebih kencang. Kemudian nadinya juga akan lebih terlihat. Dan matanya juga bisa merah kalau yang mempunyai eh, gejala gangguan di liver juga bisa pusing. Setelah marah bisa pusing. Kemudian kekhawatiran dan ketermenungan atau berpikir berlebihan itu bisa mengikat qi. Artinya adalah membuat qi itu tidak bisa mengalir dengan lancar, menjadi terikat, menjadi menggumpal. Berkaitan dengan organ limpa dan organ paru-paru. Limpa itu berkaitan kalau dalam medis barat juga dengan pankreas yang biasanya terjadi pada penyakit diabetes. Dan paru, paru itu biasanya pada sesak napas. Orang yang sering khawatir dan sering berpikir berlebihan itu bisa terjadi gangguan di limpa dan juga pada organ paru. Kemudian kesedihan. Kesedihan itu bisa melarutkan qi. Artinya qi-nya jadi berkurang, jadi larut yang berpengaruh pada organ paru-paru. Jadi sesak napas. Kemudian ketakutan. Ketakutan membuat qi itu turun. Qi-nya anjlok, qi-nya turun. Berkaitan dengan organ ginjal. Orang yang ketakutan karena ginjal itu contohnya adalah mempengaruhi pada BAK, pada kencing. Ketika terjadi ketakutan, maka ginjalnya mendadak qi-nya lemah. Kemudian bisa terjadi mengompol. Itu pada orang yang sedang takut atau pada anak-anak yang sering takut.
sering cemas. Kemudian kekagetan atau keterkejutan yang memencarkan qi, artinya membuat qi itu menyebar. Seperti ketika diibaratkan qi itu adalah gelas, ketika jatuh maka akan pecah dan menyebar. Berkaitan dengan ginjal dan jantung, orang yang sering terkejut, orang yang sering kaget, itu bisa terjadi gangguan pada ginjal dan juga pada jantung. Nah, yang pertama ada kemarahan, termasuk marah, dendam, amarah yang dipisah, dan lain sebagainya. Yang berkaitan dengan liver, menyebabkan qi dan darah liver itu menjadi macet, kemudian bisa menyebabkan yang liver jadi naik. Kemudian bisa eh, timbul karena liver, kemudian berkaitan dengan api liver. Api itu sifatnya naik ke atas. Ketika kemarahan kemudian bisa menyebabkan qi macet, kemudian menyebabkan api pada liver, maka api yang sifatnya naik itu membuat daerah di bagian badan atas itu akan terganggu. Contohnya di leher dan di kepala. Kemarahan bisa menimbulkan sakit kepala, kemudian telinga yang berdenging, pusing, dan lain sebagainya. Berkaitan dengan gangguan di bagian atas tubuh. Kemarahan juga bisa menyebabkan muntah darah secara tiba-tiba atau perdarahan di bagian atas tubuh. Kalau muntah darah berkaitan dengan qi yang naik pada terutama pada orang yang lambungnya terluka atau parunya terluka bisa muntah darah atau batuk berdarah. Itu karena kemarahan baik yang diungkapkan maupun kemarahan yang dipendam. Kemudian kemarahan juga bisa menimbulkan diare karena bisa memperlemah limpa. Ketika terjadi kemarahan, kemudian disusul dengan diare, itu berarti ada kelemahan di limpa karena liver yang berkaitan dengan amarah, dia menjalar ke limpa. Yang kedua adalah kegembiraan, gembira yang berlebihan, tertawa yang berlebihan, yang bisa merusak pada jantung. Nah, kemudian bisa kita ambil contoh pada orang yang migrain. Kumatnya atau serangannya itu biasanya ketika terjadi terkejut atau takut atau nah ini adalah kegembiraan yang mendadak atau berlebih. Tiba-tiba mendapatkan kabar yang baik atau kabar yang buruk, emosi yang mendadak. Di situ ada respon yang mendadak. Itu bisa menyebabkan migrain atau sakit kepala sebelah itu menyerang. Nah, kegembiraan juga bisa merangsang jantung secara berlebihan. Jadinya detak jantungnya menjadi lebih cepat. Jadi deg-degan. Yang ketiga ada kesedihan. Kesedihan melemahkan paru-paru dan juga jantung. Memperlemah paru dan jantung. Yang menyebabkan kemudian lelah, terasa lelah. Ketika orang yang sering sedih, itu dia akan terasa lelah. Padahal tidak melakukan aktivitas atau kegiatan yang berat. Kemudian bisa menimbulkan depresi dan gangguan-gangguan pada paru-paru dan juga jantung. Kemudian termenung atau berpikir secara berlebihan, baik dalam pekerjaan maupun kehidupan sehari-hari yang lainnya, ketika berpikir secara berlebihan, yang bisa melemahkan pada organ limpa. Kalau limpanya lemah, nanti akan timbul lelah, kemudian lemas, kemudian akan kurang nafsu makan, dan juga akan diare. Karena limpa yang tugasnya mengolah makanan, dia gagal dalam mengolah makanan, jadi diare.
Nah, selain berpikir berlebihan atau termenung, makan tidak teratur, kemudian makan yang terlalu cepat, atau beraktivitas sambil makan itu juga bisa melemahkan organ limpa, menyebabkan limpanya jadi lemah. Karena ketika makan itu harus benar-benar dinikmati, benar-benar fokus supaya energi atau qi dari limpa itu fokus dalam mengolah makanan, tidak terbagi-bagi ke kegiatan yang lainnya, tidak terbagi ke aktivitas yang lainnya. Kemudian kekhawatiran, khawatir, cemas yang bisa memperlemah limpa, qi limpa dan qi paru-paru. Nanti akan timbul cemas, was-was, anxiety. Kemudian bisa jadi sesak napas karena parunya lemah. Kemudian gangguan pada pencernaan karena eh, limpanya terganggu. Makanya orang yang sedang khawatir, sedang cemas, tiba-tiba akan sakit perut. Tapi ketika sudah sampai di toilet, justru tidak bisa BAB. Itu pada orang yang sedang cemas, sedang khawatir, nervous. Kemudian kaku pada bahu dan pada leher. Karena khawatir, cemas itu membuat bahu dan leher ototnya menjadi tegang. Yang keenam adalah ketakutan yang melemahkan energi atau qi ginjal. Kalau pada anak-anak bisa menyebabkan ngompol di malam hari. Kemudian kalau pada orang dewasa jantungnya jadi berdebar, kemudian mulut, tenggorokan jadi kering pada orang yang sedang ketakutan. Kemudian terkejut atau kaget yang bisa mempengaruhi dan memperlemah jantung maupun ginjal. Akan merangsang secara berlebihan jantung maupun ginjal. Ketika dirangsang secara berlebihan, Qi-nya jadi terkuras sehingga nanti juga bisa melemah yang bisa menyebabkan jantung berdebar dan bisa memakan esensi atau Qing dari ginjal. Nanti akan timbul pusing, kemudian telinga yang berdenging, mulut dan tenggorokan kering. Itu pada ginjal. Nah, setelah tadi yang merupakan sebab-sebab internal penyakit di dalam TCM atau PPD, penyebab penyakit dalam, kita masuk pada sebab-sebab eksternal atau penyebab penyakit luar PPL. Ya disebabkan oleh 6 faktor iklim, faktor cuaca, faktor lingkungan yang kemudian mempengaruhi tubuh. Karena pada TCM, hubungan antara alam, antara lingkungan dengan tubuh manusia itu sangat erat, saling mempengaruhi. Nah, 6 faktor itu, 6 faktor iklim itu ada angin, kemudian dingin, kemudian panas pada musim panas atau musim kemarau, kemudian lembab, kemudian kekeringan, iklim yang kering, kemudian ada daya tahan tubuh kita sedang lemah. Nah, itu termasuk pada musim atau cuaca secara alami maupun yang iklim buatan atau kondisi lingkungan yang buatan. Misalnya pada ruangan yang ber-AC itu berarti iklimnya dingin atau pada tempat peleburan besi, pada pandai besi, peleburan kaca dan lain sebagainya yang panas lingkungannya panas itu juga bisa menyebabkan atau pada iklim panas buatan, iklim yang bukan alami. Jadi penyebab penyakit dari luar itu bisa masuk ke tubuh itu melalui kulit, kemudian melalui hidung, dan juga melalui mulut, menyerangnya lewat
kulit, hidung maupun mulut. Nah, jantung membenci panas, artinya ketika cuaca sedang panas, iklim sedang panas, itu bisa memperparah gejala pada sakit jantung. Kemudian paru-paru membenci dingin atau kering. Pada kondisi dingin atau kondisi kering, itu bisa mempengaruhi paru-paru, termasuk pada orang yang, contohnya pada orang yang asma. Itu bisa terpacu karena dingin, tapi bisa juga terpacu karena kering, pada iklim yang kering. Mungkin karena di situ ada debu yang sebagai alergen, sebagai pemicu dari serangan asma. Kemudian liver membenci angin. Pada iklim atau cuaca yang berangin, dia bisa mempengaruhi organ liver. Ketika livernya terpengaruh oleh angin, maka bisa menimbulkan getaran di tubuh, bisa menyebabkan tremor, menyebabkan menggigil, dan sebagainya. Kemudian limpa membenci kelembaban. Limpa membenci kelembaban pada cuaca maupun lingkungan yang lembab. Itu bisa menyebabkan gangguan pada limpa. Kemudian ginjal membenci kekeringan maupun dingin. Kering maupun dingin bisa memperparah pada kondisi gangguan ginjal. Nah, kemudian masuk pada sifat-sifat dari serangan luar, serangan faktor penyebab penyakit dari luar. Yaitu yang pertama ada angin. Ketika angin dari luar, dia menyerang tubuh, maka muncul gejalanya itu mendadak dan bisa berubah dengan cepat, dengan mendadak pula. Misalnya ketika habis terkena cuaca berangin, tiba-tiba mendadak menjadi pilek, mendadak menjadi batuk. Kemudian cepat datangnya tapi juga berubah dengan cepat, sembuhnya juga akan cepat, mudah disembuhkan. Itu karena serangan angin dari luar. Kemudian dingin, serangan dingin dari luar. Sifatnya mengerutkan dan menyebabkan rasa sakit dan juga mengeluarkan cairan atau zalir yang encer, ingus yang encer, kemudian bisa diare encer, itu karena dingin. Kemudian eh, menyebabkan rasa sakit, biasanya rasa sakit di perut karena dingin cenderung menyerang perut. Pada cuaca yang dingin biasanya cepat menyerang pada perut maupun pada paru-paru. Pada suhu tertentu itu yang suhunya rendah, dingin, misalnya di puncak gunung, itu biasanya orang akan agak terasa sesak pada napasnya. Kemudian dingin mengerutkan. Dingin mengerutkan, contohnya adalah ketika tangan atau kaki terkena air yang dingin atau cuaca yang dingin, dia akan mengerut. Termasuk juga darah ketika dingin, dia akan masuk ke dalam. Contohnya ketika dibekam pada orang yang habis terpapar dingin, biasanya darahnya tidak muncul ke permukaan. Makanya harus dipancing dulu dengan inframerah atau dengan dimuksa atau dengan bekam api. Kemudian kelembaban, kelembaban, lingkungan yang lembab, cuaca yang lembab, itu bisa menyerang tubuh yang menyebabkan mengeluarkan zalir atau cairan keruh dan lengket dari tubuh. Contohnya pada pilek, pilek yang hidung tersumbat, pada batuk nanti riaknya juga akan keruh dan lengket. Kalau diare juga nanti bisa timbul tinjanya ada lendirnya. Kemudian kekeringan.
Kekeringan mengeringkan cairan tubuh. Jadi tenggorokannya kering, matanya kering, kemudian eh, lidahnya juga akan kering. Kemudian panas atau api. Panas musim kemarau atau musim panas yang lama-lama juga bisa menimbulkan api dalam tubuh yang memunculkan perasaan panas di tubuh, gerah, kemudian haus, kemudian akan cenderung jadi gelisah. Itu karena panas dan api. Nah, kemudian masuk pada sebab-sebab lain dari penyakit. Penyebab lain dari penyakit. Jadi selain dari penyebab internal maupun penyebab eksternal. Dikategorikan pada penyebab penyakit yang lainnya. Yaitu ada kondisi jasmani yang lemah. Bawaannya memang sudah lemah. Kemudian eh, mengeluarkan tenaga secara berlebihan. Bekerja secara berlebihan. Kemudian kegiatan seksual yang berlebihan. Kemudian diet. Diet itu adalah pola makan yang buruk. Kemudian trauma atau benturan. Kemudian parasit dan racun. Dan yang terakhir ada pengobatan yang keliru. Termasuk yang pertama pada kondisi jasmani atau kondisi fisik yang lemah, yang merupakan bawaan. Tergantung pada esensi bawaan, esensi dari orang tua. Biasanya bisa menurun. Orang tua fisiknya lemah, anaknya nanti fisiknya juga akan lemah. Termasuk pada penyakit bawaan yang akan terbawa pada si anak. Yang bisa diperbaiki sampai batas tertentu. Masih bisa diperbaiki tapi sampai batas tertentu saja. Baik dengan pola makan, kemudian gaya hidup, olahraga, kemudian olah pernapasan dan olah Qi. Kalau di Cina itu ada Qigong, ada Tai Chi untuk mengolah Qi, mengolah napas supaya menaikkan kondisi imun, memperbaiki kondisi fisik. Yang kedua adalah pengerahan tenaga secara berlebihan, mengeluarkan tenaga secara berlebihan. Jadi kalau pada TCM, ya, yang mana kita mempelajari yin yang, keseimbangan. Harus ada keseimbangan antara istirahat maupun kerja. Istirahat dengan kerja harus seimbang. Dua-duanya harus dilakukan, tidak boleh salah satu berlebihan. Harus pada porsinya. Karena ketika kita beraktivitas, kita itu menggunakan chi, menggunakan energi. Tapi ketika kita istirahat, maka chi akan disimpan di dalam tubuh. Nanti akan diregenerasi. Energi akan diisi ulang dengan istirahat. Pengerahan energi atau tenaga secara berlebihan, chi secara berlebihan, itu yang pertama ada kerja mental atau kerja pikiran secara berlebihan. Pekerjaan yang menggunakan pikiran secara berlebihan. Yang kedua kerja fisik, kerja menggunakan otot secara berlebihan. Yang ketiga ada latihan fisik atau olahraga secara berlebihan. Yang pertama ada kerja mental atau berpikir secara berlebihan, menggunakan pikiran secara berlebihan yang bisa menyebabkan chi itu lama-kelamaan habis. Lama-lama fisiknya jadi melemah. Orang yang berpikir secara berlebihan, menggunakan pikiran secara berlebihan, yang mempengaruhi perut, perut itu lambung, kemudian limpa, kemudian pada organ ginjal. Itu semua bisa menjadi lemah karena menggunakan pikiran secara berlebihan. Termasuk juga ketika melakukan kerja mental, kerja menggunakan pikiran secara berlebihan, itu juga biasanya menyebabkan diet tidak teratur. Diet atau pola makan yang waktunya tidak teratur, yang juga bisa memperlemah
organ-organ tubuh yang mana pada saatnya harus terisi oleh makanan maupun minuman, tapi karena kesibukan kerja pikiran, kerja yang menggunakan pikiran itu sering terabaikan sehingga C-nya tidak diisi kembali dan lama-kelamaan bisa habis. Kemudian kerja fisik secara berlebihan, kerja menggunakan otot secara berlebihan yang akan melemahkan chi atau energi limpa. Kemudian menggunakan satu bagian tubuh yang berlebihan. Contohnya ketika menggunakan bagian tangan, pergelangan tangan secara berlebihan, atau siku secara berlebihan, atau mungkin pada kaki secara berlebihan dengan waktu yang lama, itu bisa menyebabkan chi atau energi itu macet di situ. Orang yang sering angkat berat itu biasanya akan eh, menggunakan tangan maupun pinggang secara berlebihan. Kemudian pada tukang tukang potong rambut itu menggunakan jari maupun pergelangan tangan dalam waktu yang lama. Atau pada penjahit yang sering membungkuk itu juga menggunakan otot leher supaya dia bisa membungkuk fokus pada pekerjaannya. Nah, itu semua pada wilayah-wilayah bagian tubuh yang digunakan secara berkepanjangan dan berlebihan itu akan terjadi kemacetan Ji. Ji-nya macet di situ. Menyebabkan eh, nyeri pada sendi-sendi, nyeri pada otot yang sering kumat. Mungkin digunakan eh, secara berlebihan belum terasa, tapi nanti lama-kelamaan akan timbul nyerinya. Nanti ketika dipijat akan hilang sementara, kemudian nanti akan kumat lagi. Begitu seterusnya. Itu karena menggunakan salah satu bagian tubuh secara berlebihan. Kemudian latihan fisik atau olahraga yang berlebihan, yang mana akan memperlemah chi, memperlemah chi yang mana menyebabkan tubuh justru akan semakin lemah karena penggunaan yang berlebihan. Chi-nya digunakan secara berlebihan. Apalagi ketika sering digunakan, maka chi tidak sempat untuk memulihkan diri, tidak sempat untuk diisi ulang. Maka pada atlet, olahragawan yang abai terhadap kesehatan chi-nya, kesehatan energinya, itu akan pada masa tuanya akan kehabisan chi. Terutama pada selain chi, pada atlet yang cedera itu akan timbul nyeri yang sering kumat di bagian yang cedera. Nanti ketika dipijat ya sembuh, tapi ketika digunakan lagi akan kumat kembali. Itu karena chi macet di bagian tubuh tertentu dan juga chi di tubuh lemah, fisiknya akan melemah. Kemudian kegiatan seksual yang berlebihan yang akan memakan esensi ginjal, memakan cing, ginjal, saripati, makanan dan minuman di ginjal. Itu karena kegiatan seksual yang berlebihan. Nah, ini nanti ada tabel persesuaian kegiatan seksual yang direkomendasikan oleh Master Giovanni, Master TCM, supaya tidak melampaui pada batasnya. Nah, kemudian kegiatan seksual yang berlebihan, dia bisa memperlemah cing yang kemudian memperlemah
ginjal. Kemudian menyebabkan darahnya juga kurang, G-nya juga berkurang. Dan nanti akan timbul masalah-masalah seksual pada laki-laki maupun pada perempuan. Yang keempat adalah diet atau pola makan yang buruk, yang tidak seimbang dari kualitasnya, dari apa yang dimakan, gizinya, maupun dari jumlahnya, yang berlebihan atau justru kekurangan. Itu termasuk diet yang buruk. Menyebabkan kekurangan gizi, menyebabkan eh, ketika kekurangan gizi, maka kebutuhan tubuh tidak terpenuhi, otomatis Qi atau energi di tubuh akan melemah, akan berkurang. Termasuk pada orang yang makan terlalu banyak. Jadi TCM mengenal hukum keseimbangan, makan ya tidak boleh terlalu, tapi juga tidak boleh terlalu sedikit. Kalau terlalu banyak, maka bisa memperlemah limpa dan perut atau lambung. Perut itu lambung. Kalau limpa dan perut lemah, itu nanti akan terjadi penumpukan lendir atau lemak, kemudian perasaan penuh di perut, kemudian akan sering sendawa. Nah, ini seperti kemudian muntah dengan rasa yang asam, kemudian sering kembung di perutnya. Karena limpa dan lambung yang tugasnya adalah mengolah, mencerna makanan maupun minuman, dia digunakan secara berlebihan sehingga menjadi rusak. Itu ketika makan terlalu banyak. Kalau terlalu sedikit atau kurang, limpa dan perut juga akan kekurangan nutrisi. Tidak ada yang diolah oleh dia dan otomatis tubuh juga akan kekurangan nutrisi. Darahnya juga akan eh, kekurangan. Kemudian makan makanan yang berenergi dingin. Dalam TCM ada makanan itu ada yang berenergi panas, ada yang berenergi dingin, ada yang hangat, ada yang sejuk, dan lain sebagainya. Nah, ini ketika makan makanan yang energinya dingin secara berlebihan, contohnya adalah buah-buahan maupun sayur-sayuran yang mentah, kemudian es krim, minuman dingin, itu bisa memperlemah limpa yang nanti bisa menyebabkan diare. Kemudian bisa timbul sering dingin, kemudian juga bisa kembung. Itu karena makan makanan yang dingin. Kalau makan makanan yang panas, kemudian gorengan, kemudian yang berlemak, itu bisa menimbulkan dahak atau menimbulkan lendir yang bisa menyebabkan limpa juga jadi lemah. Nanti bisa jadi sinusitis, sinus. Kemudian bisa jadi sakit kepala yang tidak kunjung hilang. Sakit kepalanya tidak hilang-hilang. Berat. Sakit kepala dengan perasaan berat di kepala. Kemudian timbul bronkitis yang berlendir. Kemudian selain dari apa yang dimakan, cara makan juga berpengaruh. Makan kalau tergesa-gesa, kemudian sambil berdiskusi. Maksudnya adalah sambil melanjutkan, kemudian makan itu juga bisa mengganggu pada pencernaan, melemahkan lambung, perut, yang nanti akan timbul rasa sakit di perut tengah, kemudian bisa timbul diare dan lain sebagainya. Yang kelima ada trauma atau benturan, trauma fisik, benturan, terpukul atau terkena
jadi macet di situ, mengumpul, menggumpal di situ, dan darahnya juga bisa macet dan mengumpul di area yang terkena benturan, timbul memar, kemudian bengkak, kemudian bisa nyeri. Itu karena trauma fisik, karena benturan ke tubuh. Nah, terutama pada trauma yang sudah dilupakan, misalnya terkena benturannya atau jatuhnya, misalnya kecelakaan dan lain sebagainya, itu sudah 5 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu. Tapi bisa tiba-tiba muncul, atau kumat nyerinya, padahal sudah sekian tahun yang lalu. Itu karena masih ada ci maupun darah yang macet di wilayah tersebut, di wilayah yang terkena benturan atau kecelakaan, yang biasanya dirangsang ketika ada suhu yang dingin, terserang patogen atau faktor penyebab penyakit dingin. Ketika eh, misalnya kecelakaan pada lutut atau pada siku atau pergelangan yang sudah 5 tahun silam, 6 tahun silam, dan 10 tahun silam misalnya. Tiba-tiba ketika terserang dingin, misalnya ketika habis berenang, kemudian ketika pada pegunungan, tiba-tiba nyerinya bisa muncul, padahal sudah sekian tahun yang lalu. Termasuk juga ketika digunakan secara berlebihan, bisa juga kumat, bisa muncul kembali, terutama pada olahragawan. Ya mungkin cedera olahraganya sudah sekian tahun yang lalu, kemudian tiba-tiba kumat ketika digunakan, sendinya ketika digunakan secara berlebihan. Itu karena kemacetan qi maupun darah di suatu wilayah yang cedera. Kemudian parasit. Parasit contohnya adalah cacing. Cacing di usus. Cacing di usus. Yang mana didukung ketika sering makan makanan yang berminyak atau berlemak, yang menimbulkan lembab di tubuh. Nah, lembab itu yang cocok untuk tempat tinggal si parasit. Contohnya adalah si cacing itu yang tinggal di wilayah usus yang kotor dan lembab. Kemudian racun. Racun yang ada pada minuman maupun makanan secara tidak eh, sengaja. Kemudian yang terhirup. Kemudian yang tersentuh. Atau juga bisa karena bisa dari hewan. Tergigit oleh hewan tertentu yang mengandung atau memiliki bisa. Itu termasuk pada penyebab penyakit lain di dalam TCM. Kemudian pengobatan yang keliru. Contohnya adalah efek samping obat-obatan, baik obat-obatan modern maupun jamu. Sama saja. Sama-sama bisa ketika keliru bisa menimbulkan suatu gangguan kesehatan. Obat-obat modern. Obat-obat modern biasanya juga sudah dijelaskan efek sampingnya pada kemasan obatnya atau pada si pemberi obat, baik apoteker maupun dokter. Kemudian kalau jamu, itu contohnya adalah ketika menggunakan jamu atau herbal yang mana dia itu punya efek menurunkan tekanan darah contohnya. Tapi pasien atau klien yang diberikan jamu tersebut sedang dalam kondisi tekanan darahnya sedang rendah. Nah, itu kan justru akan memperparah. Atau sebaliknya, ada jamu yang bisa meningkatkan tekanan darah, tapi diberikan pada orang yang sedang hipertensi. Itu kan juga keliru. Kemudian kekeliruan titik akupuntur. Nah, ini kalau titik akupuntur yang keliru itu biasanya cuma nyeri.
cuma nyeri. Asal tidak di wilayah yang berbahaya. Itu cuma akan timbul nyeri di wilayah tersebut. Atau bisa juga lemas. Lemas itu karena G-nya eh, terangsang secara keliru. Tapi sekian hari, 3 hari itu sudah kembali normal biasanya secara alami. Karena Qi atau energi itu bisa menyesuaikan diri secara alami. Kemudian kekeliruan pada pengobatan tradisional, contohnya adalah bekam maupun pada muksa. Pada orang yang, contohnya pada orang yang sedang dehidrasi, orang yang belum makan lah atau cairannya sedang kurang, atau tidurnya istirahatnya sedang kurang, kemudian dibekam. Justru setelah bangun, atau pada orang yang tekanan darah rendah, sedang pada tekanan darah rendah, dibekam, kemudian keluar darah agak banyak, tiba-tiba ketika duduk itu terasa pening di kepala, terasa gliyeng, matanya penglihatannya jadi tiba-tiba gelap. Nah, itu kan karena kekeliruan pengobatan tradisional. Dan moksa, moksa itu eh, seperti rokok, itu adalah herbal yang dibakar kemudian didekatkan pada titik-titik akupoin, titik akupuntur. Pada sindrom yang sedang panas, sindrom panas, orang yang sedang panas di tubuhnya, ada panas di tubuhnya, malah dimoksa, dibakari moksa atau dibekam api. Itu justru akan semakin gerah, malah jadi dehidrasi karena semakin menguras cairan atau zarir tubuh. Kemudian kekeliruan diagnosa, diagnosa barat maupun diagnosa tradisional. Ketika salah dalam diagnosa, maka nanti pengobatannya juga akan keliru, sehingga menimbulkan efek samping yang tidak diharapkan. Meskipun pengobatan tradisional itu kebanyakan minim resiko, tapi tidak bisa diabaikan faktor-faktor yang mungkin akan terjadi ketika salah dalam melakukan pengobatan tradisional. Baik itu nanti ada bekam, ada muksa, akupuntur, pijat, kemudian jamu, dan lain sebagainya. Itu juga perlu diagnosa yang tepat. Yang mana diagnosa itu kalau di TCM itu sudah sangat lengkap. Bisa digunakan dalam segala eh, metode pengobatan. Diagnosa untuk nanti kalau mau dibekam diagnosa dulu atau dimuksa diagnosa dulu, akupuntur, jamu, pijat itu didiagnosa dulu bisa. Dan sebaiknya memang seperti itu supaya tidak terjadi kekeliruan. Karena tentunya ketika keliru mendiagnosa kemudian nanti pengobatannya juga keliru, malah justru akan memperparah dari eh, gejala yang dialami oleh penderita. Bukannya sembuh malah tambah sakit. Habis di bekam malah jadi apa namanya pusing, malah tiba-tiba muntah, tiba-tiba pingsan. Kemudian dipijat malah eh, tambah tidak terurai pada masalahnya, malah tambah nyeri. Kemudian ketika dimoksa malah badannya tambah panas. Itu karena kekeliruan diagnosa. Oke, kita lanjut pada PPT yang berikutnya. Materi yang berikutnya. Oke, ini PPT pengenalan teori meridian dan cara kerja akupuntur apakah bisa terlihat? Oke,
Kita masuk pada pengenalan teori meridian dan cara kerja akupuntur. Nah, ketika kita belajar TCM maupun akupuntur, akupresur, dan yang berkaitan dengan tubuh, kalau di TCM pasti berkaitan dengan meridian, berkaitan dengan garis-garis energi, garis yang menjadi aliran energi. Jadi di tubuh kita itu ada apa namanya suatu suatu garis-garis yang di situ menyalurkan energi. Nah, kalau garis itu kemudian tersumbat atau mengalami gangguan, maka akan timbul sakit di tubuh, akan timbul penyakit. Nah, pada garis-garis itu ada titik yang dinamakan titik akupoin atau titik akupuntur, lebih mudahnya seperti itu. Jadi meridian adalah jalur lalu lintas energi di dalam tubuh. Kalau meridiannya lancar, maka akan sehat karena harmonis, terjadi keharmonisan energi di tubuh. Kalau meridian garis-garis energi itu eh, terhambat, tersumbat, maka akan timbul gangguan kesehatan. Nah, meridian sendiri itu tidak terlihat, tidak kasat mata. Meskipun ada, tapi tidak bisa dilihat karena bersifat energi, tidak bisa dilihat eh, secara langsung. Tapi terbukti efektif untuk melakukan pengobatan, melakukan diagnosa, dan lain sebagainya. Kemudian sebagai gerbang atau tempat masuknya penyebab penyakit dari luar. Contohnya tadi ada dingin atau angin. Kalau mau menyerang tubuh, dia masuk lewat meridian juga. Masuk lewat kulit lah, di bawah kulit itu ada meridian. Makanya kemudian kita rangsang dengan akupuntur, yang mana kita bisa merangsang energi supaya kembali lancar. Kemudian bisa mengusir penyebab-penyebab penyakit. Kita tusuk di titik-titik yang ada di meridian. Nah, seperti itu. Garis-garis yang ada di tubuh. Ada ratusan titik, ada 12 meridian utama atau meridian umum sesuai dengan organnya. Nanti ada meridian paru, ada meridian perikardium, meridian jantung, meridian usus besar, meridian Sanjiao atau tri pemanas, kemudian meridian usus kecil, meridian limpa, meridian hati, meridian eh, ginjal, kemudian meridian lambung, meridian kandung empedu, dan meridian kandung kemih. Jadi ada 12 meridian secara umum. Nah, seperti ini gambarnya. Mengalir dari titik yang kecil ke titik yang angkanya lebih besar. Itu ada P itu PC, perikardium 1, nanti ngalir ke perikardium 2, ngalir ke perikardium 3, dan seterusnya sampai perikardium 9. Dari angka yang kecil ke angka yang besar. Di paru-paru ada 11 titik, perikardium ada 9 titik, kemudian nanti jantung ada 9 titik juga. Usus besar nanti 20 titik, Sanjiao atau teri pemanas ada 23 titik, usus kecil ada 19 titik, limpa 21 titik, hati atau liver ada 14 titik, ginjal ada 27 titik, lambung lumayan banyak ada 45, kantung empedu juga banyak ada 44, kandung kemih ada 67 titik. Totalnya ada sekitar 360-an kurang lebihnya. Titik akupuntur atau titik di meridian utama di 12 organ. 12 meridian organ utama. Tapi meskipun begitu, kita tidak harus menghafal seluruh titik. Kita pakai titik-titik inti saja yang
kiranya bisa mewakili titik-titik yang lainnya. Kalau menggunakan semua, itu akan lebih sulit dalam memahami dan menghafalnya. Jadi kita ambil titik-titik intinya saja. Tadi ada 12 meridian utama, kemudian ada 8 meridian istimewa, meridian tambahan. Ada Renmai, ada Ren, ada Du, ada Yinjiao, ada Yangjiao, Yinwei, Yangwei, Taimai, Chongmai. Tapi yang utama tetap 12 meridian yang tadi, meridian umum. Dan kalau pada 8 meridian istimewa itu biasanya yang sering digunakan, baik teorinya maupun prakteknya itu pada Ren maupun Du. Renmai maupun Dumai. Nah, ini juga lumayan banyak titiknya. Ada Renmai ada 24 titik, Dumai ada 28 titik, Yinqiao 3 titik, Yangjiao ada 12 titik, Yinwei 8 titik, Yangwei ada 16 titik, Taimai ada 4 titik, dan Chongmai ada 13 titik. Nah, berkaitan dengan meridian, karena kita itu menusuk, kalau aku puntur jarumnya itu ada di titik pada meridian tertentu, kita harus paham cara kerja akupuntur. Yang mana pada TCM, kita kembali lagi pada yin dan yang. Kalau sehat, berarti yin yangnya seimbang. Kalau yin yangnya tidak seimbang, maka terjadi suatu gangguan, suatu penyakit. Makanya dengan penusukan jarum, itu tujuannya adalah merangsang. Dari 361 titik itu, diambil sekian titik, supaya terangsang energinya bisa lancar kembali. Dengan jarum akupuntur. Kemudian bisa juga dengan dipijat, di akupresur, bisa juga nanti di moksa, bisa juga di bekam dan lain sebagainya. Intinya adalah pada titik aku poin, titik pada meridian. Nanti ketika dirangsang pada salah satu titik itu bisa merangsang energi supaya bisa seimbang kembali. Itu inti pada pengobatan akupuntur. Kemudian nanti ketika kita memahami titik-titik akupuntur, setiap titik dari 360-an titik itu, setiap titik itu punya efek tertentu. Misalnya nanti kalau kita ambil SP10 spleen atau limpa, titik limpa nomor 10, itu nanti efeknya bisa merangsang dalam pembentukan darah. Contohnya pada orang yang kekurangan darah. Kemudian kalau pakai LI4, usus besar 4, nomor 4, itu bisa untuk mengurangi nyeri. Kalau ada nyeri, contohnya kalau ada sakit gigi, tenggorokan sakit dan lain sebagainya, ada nyeri di tubuh, itu bisa dikurangi, diringankan dengan LI4. Kemudian nanti ketika ginjalnya lemah sehingga timbul gejala-gejala sakit ginjal, bisa pakai titik BL23 yang fungsinya untuk menguatkan ginjal dan lain sebagainya. Nah, nanti saya akan mengirim link dari aplikasi eh, titik akupuntur yang berwarna, supaya nanti akan mudah memahami titik-titik akupuntur di tubuh. Dan nanti juga ada fungsinya masing-masing. Oke. Nah, kemudian kita masuk untuk berkenalan dengan jarum dulu. Pada jarum akupuntur. Kita ketika belajar mengenai akupuntur, mengenai penjaruman, maupun
ketika nanti kita mau mencari titik akupuntur, kita harus memahami satuan cun. Makanya kita sering mendengar ada istilah satu cun, dua cun, dan lain sebagainya. Contohnya ketika titik itu nanti lokasinya adalah eh, tiga cun di atas, tiga cun di atas mata kaki bagian dalam. Nah, itu nanti seperti apa satuan cun itu? Karena di dalam TCM tidak ada satuan modern seperti sentimeter, milimeter, dan lain sebagainya. Nah, kita pahami. Satu cun itu adalah lebar dari ibu jari. Bukan panjangnya, bukan panjang ibu jari, tapi lebar ibu jari. Yang digunakan nanti adalah ibu jarinya si klien, si pasien, bukan si terapis. Nanti dicocokkan dulu, kira-kira berapa eh, perbandingan antara jempolnya si klien dengan jempolnya terapisnya. Kemudian baru kita pakai ukuran jempolnya klien atau pasien. Kemudian kalau 1,5 cun itu lebarnya telunjuk dan jari tengah kalau sedang dirapatkan itu 1,5 cun. Kemudian kalau 2 cun itu adalah lebar dari telunjuk, kemudian jari tengah dan jari manis ketika dirapatkan. Kalau 3 cun itu 4 jari. Dari jari telunjuk, kemudian jari tengah, jari manis, dan jari kelingking. Itu dirapatkan, nah lebarnya itu adalah 3 cun. Kalau 1/2 cun itu adalah lebar dari jari kelingking. Dari jari kelingking. Itu adalah 1/2 cun. Nah, ini contoh. Nanti kalau pada aplikasi maupun pada buku-buku TCM nanti ada cun-cun gitu, ada satuan cun. Itu contohnya ketika mencari titik. Nah, ini kalau titik PC6 itu adalah 2 cun dari garis pergelangan tangan bagian dalam, itu cara mengukurnya. Kalau Sanjiao 6 nanti dari garis pergelangan tangan yang luar nanti ada 3 cun dari situ. Kalau LU8 dari garis pergelangan tangan itu 1 cun yang urut di ibu jarinya. Nah, kalau SP6 itu 3 cun di atas mata kaki bagian dalam. Nanti ketika di aplikasi itu juga menggunakan satuan cun. Di buku juga akan menggunakan satuan cun. Nah, kemudian ukuran jarum. Sama pada ukuran jarum. Nanti kalau jarumnya itu 1 cun ya berarti panjangnya jarum itu adalah selebar ibu jari dan lain sebagainya. Nah, kalau jarum yang pendek-pendek 1/4 cun, 1/2 cun itu digunakan pada bagian tubuh yang ototnya itu tipis. Contohnya di wajah. Kemudian kalau 1 cun itu ototnya yang agak tebal, bisa di perut, itu sudah bisa pakai 1 cun. Di punggung juga boleh pakai 1 cun. Kemudian kalau 1,5 2 cun itu yang ototnya tebal, di paha atau di betis, itu kan tebal. Jadi menyesuaikan. Dan setiap orang berbeda nanti yang gemuk dengan yang kurus juga akan berbeda. Kemudian 2 cun dan 3 cun contohnya. Itu ketika digunakan pada yang ototnya itu tebal, sangat tebal. Di pantat misalnya. Itu kalau pakai 1 cun itu kan belum masuk, belum terasa. Makanya pakai 2 cun dan 3 cun. Panjang-panjang jarumnya. Nah, dalam teknik memegang jarum itu adalah senyamannya terapis. Yang penting pegangannya kuat
dan nyaman. Bisa dengan jari dua jari yaitu jempol dan eh, jari telunjuk, bisa juga dengan tiga jari, jempol, jari telunjuk dan jari tengah. Jadi senyamannya si terapis. Tidak ada aturan yang baku. Kemudian pada sudut penjaruman, kemiringannya. Kalau tegak lurus 80 sampai 90 derajat itu gunakan pada bagian tubuh yang ototnya tebal. Nusuknya berdiri, jarumnya itu berdiri. Nanti kalau di paha, di betis, di pantat, di pinggul itu kan ototnya tebal. Itu boleh dengan langsung lurus. Kalau di dada tidak boleh. Di punggung yang atas itu juga tidak boleh. Bahkan di keseluruhan punggung juga tidak disarankan. Harusnya agak miring kalau di punggung supaya tidak masuk terlalu dalam. Kemudian miring. Kalau miring itu bisa digunakan pada punggung, pada dada, pada leher atau tengkuk 30 sampai 50 derajat. Itu miring. Itu bisa dimasuki jarum secara miring. Tidak boleh secara tegak lurus supaya tidak terlalu dalam. Miringnya bisa ke bawah, ke arah bawah maupun ke arah tengah tubuh, ke arah garis tengah tubuh. Kemudian mendatar. Sudutnya adalah mendatar atau agak tidur. Jadi sangat miring, mendekati kulit. Itu pada bagian yang ototnya sangat tipis. Contohnya di kepala. Kalau ada akupuntur kepala itu pasti tidak tegak lurus atau eh, tidak bisa berdiri, tapi harus ditidurkan. Jarumnya menjerujur. Ditidurkan dulu baru dimasukkan ke dalam. Itu pada kepala. Nah, kemudian kedalaman penjaruman seperti tadi yang telah kita pelajari bahwa relatif, tidak ada ukuran bakunya. Karena apa? Karena tergantung dari kliennya. Kalau ototnya tebal, maka bisa jarumnya bisa lebih panjang. Kalau ototnya atau dagingnya lebih mudahnya seperti itu, pada orang yang kurus itu ya jangan terlalu panjang jarumnya. Yang penting masuk keseluruhan dan terasa. Nanti ketika memasukkan jarum, itu ada yang namanya tekji. Tekji itu adalah ketika dimasuki jarum kemudian terasa nyetrum, terasa ada seperti menjalar, kemudian agak linu, linu yang khas pokoknya ketika dimasuki jarum itu namanya tekji. Nah, tekji itu adalah tanda ketika penjaruman sudah tepat dan chi atau energi di meridian itu sudah terangsang, sudah terkena, berarti penjarumannya sudah pas. Meskipun sensitivitas dari eh, masing-masing orang itu tentu akan berbeda-beda. Nah, ini kita karena masih berkenalan dengan penjaruman, maka kita lebih berhati-hati dalam menggunakan jarum. Tidak perlu terlalu panjang atau terlalu masukannya tidak perlu terlalu dalam. Yang penting sudah terasa. Nah, durasi pendiamannya. Kalau jarum sudah ditusuk, kemudian nanti akan didiamkan dulu. Pendiamannya itu secara umum adalah 30 menit. Mengalirnya Qi ke seluruh tubuh dari lokasi jarum itu adalah 30 menit. Meskipun nanti kalau sudah belajar TCM agak berlanjut, nanti ada tonifikasi, ada sedasi, ada menguatkan, ada melemahkan. Nanti kalau menguatkan lebih singkat durasinya 5 atau 10 menit. Kalau melemahkan nanti lebih lama, bisa 30 sampai 40 menit. Itu nanti sudah lebih lanjut dari yang ini. Tapi secara umum, ketika sudah dimasukkan jarum, bisa didiamkan dalam durasi 30 menit. Meskipun didiamkan, tapi tidak cuma didiamkan. Nanti setiap 5 atau 10 menit bisa distimulasi supaya bisa merangsang chi atau energi dari jarum ke tubuh.
bisa disentil, bisa disentil 3 atau 5 kali itu. Nanti kan akan terasa nyetrum, akan terasa nyeri, linu. Itu supaya merangsang chi atau energi di tubuh. Oke, kemudian materi yang terakhir. Nah, pada titik kasus yang saya resepkan, saya racikan. Jadi masih, karena masih di awal, maka yang kasus yang lebih mudah terlebih dahulu. Nah, kalau menggunakan titik ini, bisa digunakan dulu titik general yang 5 titik kemarin sudah bisa, yang kemarin sudah kita pelajari itu bisa digunakan 5 titik general. Ketika 5 titik general itu sudah digunakan, baru bisa ditambah titik yang ada di sini. Ini adalah titik tambahan, titik yang sudah diresepkan dan bisa langsung digunakan. Contohnya pada ketika terjadi anemia. Anemia nanti berarti kita kasih dulu 5 titik eh, general, kemudian baru ditambah titik yang ada di sini. Ada REN 12, REN 6, ST11, ST36, SP6, SP10, SP3, LR3. Kemudian bisa juga tambah yang BL-BL ini. Tapi nanti ketika menjumpai titik yang kiranya belum belum berani untuk menusuk, contohnya nanti ada titik yang di kepala, ada titik yang di punggung, di perut, ditinggal aja nggak masalah. Atau di dada juga ditinggal dulu nggak masalah. Yang penting titik general sudah diambil, kemudian ditambah titik yang ada di sini yang bisa dijangkau. Nggak berani di wilayah-wilayah yang itu, bisa diambil yang titik yang ada di tangan atau di kaki. Ini misalnya nggak berani ambil BL, BL itu di punggung, ambil aja yang di kaki. Anemia ambil yang di kaki. Itu ada SP3, itu di kaki. ST36 juga di kaki. Itu lebih aman. SP10, SP6, LR3, dan sebagainya yang wilayahnya di kaki maupun nanti yang di tangan. Yang kiranya aman untuk awalan. Kemudian mual dan muntah. Ambilnya ST36, PC6, PC4, SP1, SP2, SP3, REN 11, dan REN 12. Nah, pembahasannya kalau anemia. Anemia itu bisa karena kalau di TCM bisa karena kegiatan yang berlebihan. Kemudian pola istirahat yang tidak teratur, terlalu tidurnya sedikit. Kemudian makanan dan minumnya juga tidak mengandung nutrisi yang bisa menjadi bahan baku darah. Kemudian bisa karena menggunakan pikiran yang berlebihan, stres. Termasuk juga karena organ limpa dan lambung dia lemah. Itu bisa menimbulkan anemia, kekurangan darah. Kemudian mual dan muntah. Mual dan muntah di TCM itu bisa karena serangan dari luar, serangan penyebab penyakit dari luar. Kalau sedang dingin, bisa mual, bisa muntah. Kemudian ketika ada pikiran yang berlebihan karena menyebabkan limpanya lemah, lambungnya lemah, bisa timbul mual, muntah. Kemudian karena pola makan yang eh, keliru, pola makan yang buruk menyebabkan mual dan muntah. Itu pada TCM. Ini kalau titiknya bisa nanti bisa dipelajari sendiri. Kita fokus ke kasusnya.
Intinya adalah nanti diambil titik general terlebih dahulu, kemudian ditambah titik di sini di PowerPoint ini yang kiranya berani untuk diambil. Kemudian radang atau sakit tenggorokan bisa karena serangan dari luar juga ketika terpapar iklim berangin atau karena dingin atau karena makanan yang sifatnya terlalu dingin atau terlalu panas. Termasuk juga karena stres juga bisa menyebabkan sakit tenggorokan karena ada eh, pada meridian yang ada di tenggorokan jadi tidak lancar. Kemudian sariawan itu bisa disebabkan oleh eh, panasnya lambung maupun panasnya jantung di dalam TCM. Karena lambung atau jantung panas, panasnya itu eh, bisa menimbulkan api. Nah, api di tubuh bisa menyebabkan gangguan di atas tubuh. Karena api itu sifat kobarannya di atas, bisa melukai apa yang di atasnya. Jadi nanti bisa timbul tenggorokannya jadi kering, jadi sakit. Kemudian bisa matanya merah. Kemudian kalau pusingnya sakit berdenyut. Kemudian timbul lidahnya merah. Kemudian bisa timbul sariawan. Timbul sariawan. Kemudian darah rendah atau hipotensi. Ambil titik general baru pakai titik yang ada di PPT. Darah rendah dan darah tinggi, hipertensi. Darah rendah dan darah tinggi atau hipertensi. Kalau tekanan darah rendah bisa karena Qi-nya di tubuh itu lemah. Kemudian bisa menyebabkan tekanan darahnya menjadi rendah. Kalau darah tinggi bisa karena Qi di tubuh eh, bergerak secara berlebihan. Sehingga tekanan darahnya juga akan terlalu berlebihan. Nah, itu semua bisa karena faktor makanan maupun faktor kegiatan. Kegiatan yang berlebihan. Kalau pada darah rendah, kegiatan berlebihannya atau pikiran yang berlebihannya kemudian menguras energi, kemudian menguras darah. Kalau pada hipertensi, kegiatan berlebihan dan pikiran berlebihannya justru merangsang Qi supaya bergerak berlebihan, sehingga jantungnya berdetak berlebihan, eh, darahnya juga akan bergerak secara berlebihan. Maka harus terjadi kalau di TCM keseimbangan antara pola hidup. Kemudian sembelit. Sembelit bisa karena kekurangan zalir tubuh atau kekurangan cairan di tubuh. Kurang makanan yang mengandung cairan, mengandung eh, air. Kemudian bisa juga karena ada panas di tubuh menimbulkan sembelit karena fesesnya atau tinjanya itu terkeringkan oleh panas di tubuh. Contohnya ketika seseorang itu sedang demam. Kemudian diare. Kalau diare biasanya karena diet yang salah, makanan yang keliru, makanan yang energinya dingin, makan makanan mentah, kemudian es krim, atau pada suhu yang dingin, suhu-suhu pegunungan. Biasanya itu menyebabkan panas di limpa maupun lambung itu jadi lemah, kemudian tidak bisa memasak dari si makanan dan minuman yang ada di perut, sehingga jadi tidak memadat. Jadi encer, timbullah yang namanya diare. Nah, kalau sembelit dan diare, kalau mau simple, ambil satu titik itu bisa ambil di LI4 saja. Kalau mau simple, tapi akan lebih baik ambil titik general. Kemudian baru ambil titik yang ada di PowerPoint ini. Kemudian vertigo maupun migrain. Itu bisa disebabkan karena serangan angin dari luar, bisa juga disebabkan karena kekurangan darah yang mana karena kekurangan darah maka di tubuh
terjadi kekosongan. Nah, kekosongan itulah yang eh, menimbulkan angin di dalam tubuh sehingga vertigonya terjadi. Sesuai dengan sifat angin yaitu bergerak. Jadi pusingnya dan pandangannya itu seolah bergerak berputar seperti putaran angin. Masuk angin karena serangan angin dari luar ketika tubuh sedang dalam keadaan lemah maupun serangan dingin dari luar. Termasuk juga flu dan influenza itu hampir sama. Karena di TCM tidak mengenal virus, tidak mengenal bakteri dan lain sebagainya. Lebih sederhana, memakai unsur-unsur di alam. Kemudian haid yang tidak teratur atau terlalu cepat maupun terlalu lambat. Karena organ rahim. Nah, rahim itu kalau di TCM berkaitan dengan liver maupun dengan ginjal. Kalau ada gangguan di liver dan ginjal, misalnya karena makanan maupun karena emosi yang bermasalah. Emosinya karena amarah, kemudian karena berpikir berlebihan. Kalau makanan itu biasanya makanan yang dingin. Makanan yang dingin membekukan darah sehingga itu bisa menyebabkan nyeri head, kemudian lambat datangnya eh, haid. Kalau makanan yang pedas justru bisa mempercepat dan bisa menimbulkan nyeri. Sama-sama bisa menimbulkan nyeri. Baik makanan yang panas atau pedas maupun makanan yang dingin itu bisa menimbulkan nyeri haid. Kemudian batuk. Batuk bisa disebabkan oleh serangan dari luar. Serangan iklim dari luar. Ada angin, ada dingin, maupun ada kering. Tergantung batuknya. Apakah batuk yang panas atau batuk yang dingin. Batuk yang berdahak maupun batuk yang kering. Termasuk juga pada faktor makanan. Bisa titik general, kemudian bisa dikasih titik tambahan ini. Kemudian demam. Nah, demam bisa karena terpapar iklim dari luar, cuaca dari luar menyerang ke tubuh. Kalau demam itu adalah karena perlawanan Qi. Namanya kalau di tubuh adalah Qi pertahanan. Qi pertahanan adalah imun tubuh. Tarungan, serangan angin dari luar. Makanya terjadi demam, timbul demam. Karena timbul gesekan antara imun tubuh atau Qi pertahanan kalau di TCM dengan serangan dari luar. Karena dingin, karena angin, karena panas. Kemudian sakit kepala maupun pusing itu juga bisa banyak faktor, sangat banyak faktornya. Tapi singkatnya bisa karena serangan angin atau dingin dari luar. Bisa juga karena faktor makanan, makan terlalu dingin atau justru terlalu panas. Kemudian bisa disebabkan karena bukan karena bukan fisik maupun dengan pikiran. Kemudian kemudian cegukan. Cegukan itu kalau di TCM karena Qi yang memberontak, Qi-nya naik ke atas. Qi dari lambung, Qi dari lambung. Cegukan dan sendawa sama-sama Qi yang memberontak. Sehingga Qi-nya mau naik ke atas. Itu bisa ditenangkan dengan titik general dan titik tambahan yang ada di PPT. Kemudian gatal dan penyakit kulit itu bisa disebabkan karena serangan dari luar maupun dari dalam tubuh. Kalau dari luar itu karena angin, karena lembab, karena dingin, timbul gatal. Kalau dari dalam tubuh itu karena faktor makanan, makan makanan yang lembab. Kemudian karena kalau di TCM kulit itu berkaitan dengan paru-paru. Ketika paru-paru memiliki masalah atau paru-paru sedang lemah, itu bisa menimbulkan penyakit di kulit. Kemudian insomnia. Insomnia juga banyak faktornya. Bisa karena kekurangan darah
Bisa karena eh, berpikir secara berlebihan. Kemudian bisa karena faktor makanan, makanan yang memicu Ci itu tetap bekerja, padahal harusnya sudah tidur. Nanti bisa diambil titik general dan titik tambahan. Sakit gigi juga bisa karena serangan dari luar. Serangan dari luar itu angin, kemudian dingin. Kemudian kalau termasuk parasit. Kemudian kalau dari dalam itu karena ada gangguan, kalau sering sakit gigi itu gangguannya ada di ginjal. Karena kalau di TCM dimana dengan eh, lambung, gusi berkaitan dengan lambung, kemudian berkaitan juga dengan ginjal sama. Nah, kemudian ada titik kunci, titik kunci untuk masalah-masalah lambung. Semua masalah-masalah lambung berkaitan dengan MAG, kemudian GERD dan lain sebagainya, termasuk juga yang ditimbulkan. Misalnya kalau GERD nanti ada anxiety atau cemas, ada was-was. Orang yang sakit lambung tadi mudah cemas, mudah was-was, itu bisa pakai titik yang ada di sini. Selain dengan titik general. Terutama kalau lambung itu adalah ST36 dan PC6. Kalau di perut ya REN 12. Tapi kalau di tangan dan kaki ya PC6 dan ST36. Asam urat. Asam urat itu dengan titik general dengan tambahan titik yang di kaki dan maupun di tangan bisa ditambahkan. Atau yang di punggung juga lebih bagus jika berani untuk eh, mengambilnya. Asam urat mudahnya kalau di TCM lembab, karena lembab. Termasuk nyeri sendinya juga karena lembab, yang bisa terangsang karena makanan-makanan tertentu, terutama makanan yang bersifat lembab maupun bersifat dingin. Kemudian tidak nafsu makan. Tidak nafsu makan kalau di TCM adalah karena limpahnya lemah. Limpa lemah tadi itu karena berpikir secara berlebihan. Kemudian karena makan tidak teratur. Kemudian pola makan yang tidak baik. Kalau kemudian mengompol. Mengompol kalau pada anak tadi karena terkejut, sering terkejut. Kemudian bisa juga karena kelemahan ginjal secara bawaan. Kalau pada orang dewasa itu juga bisa karena kelemahan di ginjal. Terutama karena kegiatan seksual yang berlebihan tadi yang sudah ada di PPT sebelumnya. Nah, ini ada titik kunci untuk masalah-masalah di paru-paru, baik asma, kemudian bronkitis, dan TBC dan lain sebagainya berkaitan dengan paru-paru. Kemudian kalau sakit lutut ambil titik general dan ambil titik tambahan yang ada di sini yang bisa ditusuk, yang bisa ditusuk berdekatan dengan lutut. Sakit lutut bisa karena dingin, kemudian bisa karena cedera tadi, trauma yang kumat karena terangsang kembali. Nah, asma ini masuk pada masalah di paru-paru. Asma bisa karena kelemahan paru-paru, kemudian bisa juga karena ginjal, ginjal yang lemah. Karena paru-paru dan ginjal itu saling berkaitan di dalam TCM. Penyebabnya bisa karena bawaan, karena cing atau esensi bawaan dari orang tuanya. Orang tuanya asma, nanti anaknya bisa ikut asma. Kemudian kemudian karena emosi, emosi, kesedihan, kekhawatiran yang berlebihan. Kemudian T itu pada semua masalah berkaitan dengan jantung.
diabetes. Diabetes secara simpel karena diabetes sangat nanti titiknya sebenarnya akan dibeda-bedakan tergantung tipenya juga. Tapi secara umum bisa ambil titik yang ada di sini. Diabetes sendiri karena kelemahan dari organ limpa. Limpa berkaitan dengan pankreas karena di TCM tidak ada organ pankreas, adanya limpa. Kemudian amandel, amandel yang membengkak, radang amandel karena serangan angin dari luar. Itu kalau di TCM. Kemudian sakit maupun susah kencing. Ambil titik general, kemudian titik di tambahan. Nah, sakit maupun susah kencing itu bisa disebabkan karena faktor makanan maupun hidup karena sering menahan kencing. Kemudian sering kurang cairan sehingga menimbulkan kencing yang keruh. Lama-kelamaan bisa menimbulkan susah kencing. Termasuk gangguan pada ginjal karena ginjal berkaitan dengan buang air kecil. Kemudian kesuburan. Untuk kesuburan, selain titik general, ada titik kuncinya. R3, BL23, TU4, TU14, SP6, REN6, dan KI3. Kesuburan berkaitan dengan ginjal juga. Touching dari ginjal. Oke. Sementara titiknya sampai situ dulu. Nanti pada pertemuan terakhir, pertemuan kelima, bisa kita lanjutkan. Kemudian untuk semisal nanti ada kasus di luar yang ada di PPT, nanti bisa didiskusikan secara pribadi dengan WhatsApp misalnya. Kemudian nanti bisa dikirim ke WA saya kalau mau mencari titik akupunturnya. Misalnya pada kasus ini titik akupunturnya seperti apa. Yang penting nanti ada gejalanya seperti apa, kemudian data kliennya, misalnya usia, kemudian riwayat penyakit, kemudian contohnya adalah pengobatan yang sudah dilakukan, obat-obatan yang sedang dikonsumsi, kemudian foto lidah. Yang terpenting kalau di TCM, kalau eh, diskusi dengan WA itu menggunakan gejala si klien semua yang dirasakan dan juga dengan foto lidah untuk mencocokkan dan meresapkan titik-titik akupuntur secara tepat seperti itu. Selanjutnya bisa disambung oleh Pak Admin, mungkin ada pertanyaan. Untuk para peserta, apakah ada yang mau ditanyakan tentang meridian dan juga titik kasus? Izin nanya, Master. Ya, Kalau Iya, Pak. halo Pak. kalau penusukan pas ke uratnya itu terus muncul berdarah itu gak apa-apa tuh, Master. Terima kasih. Oke. Jadi ketika melakukan penusukan, kemudian terjadi berdarah, itu nusuknya di mana dulu, Pak? Misalnya kalau pada kaki atau di tangan, itu biasanya memang ada pembuluh darah yang tertusuk karena ngepasi. Pas pada titik akupuntur itu pas ada pembuluh darahnya. Misalnya ketika di SP6, kemudian di bagian pergelangan tangan itu kan ada pembuluh darah. Kalau tertusuk itu tidak ada masalah. Misalnya berdarah juga tidak ada masalah karena darahnya juga tidak banyak, hanya beberapa tetes. Dan penusukan menggunakan jarum akupuntur itu cuma menimbulkan invasi atau perlukaan yang sangat minim. Nanti akan sembuh atau regenerasi selnya secara eh, cepat, lebih cepat dari bekam, dan itu cenderung aman. Tapi juga timbul nyeri nanti ketika ketusuk di urat atau di apa namanya pembuluh darah, cuma akan timbul nyeri, kemudian akan agak bentol, sudah hanya sampai situ. Yang penting penusukannya steril atau higienis. Jadi sebelum
penusukan nanti pakai alkohol swab. Termasuk juga nanti setelah penusukan juga bisa pakai alkohol swab. Seperti itu. Tadi aman, Pak. Aman. Oh iya, Tidak ada masalah. terima kasih. Sifu untuk yang tadi, untuk yang bedah kasus tadi, apakah itu untuk akupuntur yang dari Jinryu itu, Sifu? Yang tadi bukan itu titik kasus peresepan yang sudah terapan. Kalau Jinsrui, Trinidal itu pada yang kelima. Itu bukan titik kasus seperti ini. Beda lagi. Oh, nanti pas Di Zoom selanjutnya ya. Zoom selanjutnya. Jeans, needle dengan titik-titik yang ada titik tambahannya supaya lebih lengkap. Ini juga ada pertanyaan untuk yang kalau kalau beli di Shopee itu kan untuk jarumnya itu ada yang 1 cun, 1,5 cun, ada Ya, 3/4 cun itu untuk yang di bagian apa aja itu? Untuk yang 1 cun, untuk yang 1,5 cun. oke. Coba saya buka di PPT-nya. Tadi pada PPT yang pengenalan jarum. Nah, nanti kalau belinya jarum seperempat atau setengah cun itu bisa di yang bagian yang ototnya tipis di wajah, misalnya di wajah, kemudian di pelipis, kemudian nanti kalau di eh, bagian telapak tangan yang ototnya tipis. Kalau belinya 1 cun itu nanti yang ototnya agak tebal, misalnya di perut, di punggung itu bisa, di betis, di kaki, atau di lengan itu boleh pakai 1 cun. 1,5 sampai 2 cun ada yang ototnya tebal di paha sudah bisa pakai 1,5 sampai 2 cun. Kemudian 2 sampai 3 cun itu yang ototnya paling tebal yaitu di pantat, di bokong itu boleh boleh pakai eh, apa namanya 2 sampai 3 cun. Kemudian nanti kalau membeli jarum itu di kotak bungkusnya itu kan ada angka-angkanya, ada angka-angkanya. Nah, angka itu adalah milimeternya, ada panjangnya dan ada ketebalannya. Tadi memang saya lewati supaya tidak kepanjangan, tapi karena ditanyakan bisa kita ulang. Nanti kalau di bungkus, misalnya di bungkusnya merek Huan Q, merek Dongbang dan sebagainya, nanti tulisannya biasanya 0,20 kali 13 mm, misalnya seperti itu. Nah, yang 0,0, itu adalah ketebalannya. Kalau 0,20 itu tipis, tipis yang nggak terlalu sakit, tapi rawan untuk bengkok. Kalau 0,25 mili itu agak tebal sedikit. Kalau 0,30 itu yang tebal. Kalau panjangnya nanti, kalau 13 mm itu ada tulisannya 13 mm itu setengah cun. Kalau 25 ya 1 cun. 40 mm nanti 1,5 cun. 50 milimeter itu nanti 2 cun. Tapi biasanya pada penjual sudah diberikan keterangan. Nah, kemudian nanti kalau penggunaannya pada orang yang gemuk dan orang yang kurus juga akan berbeda. Kadang pada orang yang gemuk Kemana? itu pakai yang terlalu pendek itu juga tidak terasa, tidak sampai ke titik rangsangnya. Tapi kalau pada orang yang kurus itu malah justru jangan terlalu dalam, disesuaikan. Nah, bagaimana menyesuaikannya? Itu ketika sudah terjadi rangsang nyeri. Rangsang nyeri atau tekci. Kalau di TCM bahasanya adalah tekci. Tekci itu adalah rangsang nyeri. Jadi ketika ditusuk jarum, masuk, itu terasa linu, kemudian terasa nyetrum, terasa menjalar. Nah, itu berarti Ci-nya sudah dapat, energinya sudah dapat.
nanti Tinggal muter. jarumannya sudah tepat. Jadi tidak pakai eh, aturan baku harus sekian cun itu tidak. Ada orang beda seperti itu. Nah, Ini ada yang bertanya lagi Ustadz Iya. untuk yang saraf kejepit. begitu. Oh iya, saraf kejepit itu kan di lumbar biasanya. Tergantung di area mana. Itu bisa diambil kalau di punggung kan. Itu di titik BL. Mulai dari BL 20 biasanya. BL 20, BL 21, BL 22 ke bawah sampai BL 23, BL 24. Itu Jadi ya kan pada organ titik akupuntur BL. BL itu bladder. Nanti di aplikasi akan ketemu. Kemudian ada titik istimewa namanya Huato Jiaji. Huato sholat Jiaji itu persis di samping tulang belakang. Di seluruh tulang belakang itu pinggirnya itu namanya Huato Jiaji. Yang biasanya ditopung. Nah itu. Itu adalah Huato Jiaji. Nanti ada di aplikasi. Tinggal dicari. Kalau nggak ketemu nanti bisa WA saya nanti saya kirim. Seperti itu. Hmm. Dan saraf kejepit itu kalau di medis ya em, yang namanya akupunktur hanya untuk meredakan rasa nyerinya. Seperti itu. Berarti Biasanya untuk lebih bagus juga ketika dia ini digunakan elektrostimulator. Kalau saya biasanya pakai elektrostimulator di titik BL itu atau di Huato Jiaji. untuk jarumnya itu sekali pakai apa bisa bisa disterilkan itu, Sifu? Oke, baik. Jarum itu biasanya ketika digunakan sekali, kemudian digunakan untuk kedua kalinya itu biasanya sudah sakit. Karena apa? Karena menjadi lebih tumpul. Nah, paling tidak itu bisa digunakan 2 kali. Paling tidak bisa digunakan 2 kali dengan cara disterilkan dulu atau dibersihkan dulu dengan alkohol 70%. Disemprot enggak kan atau dengan alkohol swab dilapkan. Itu tapi pada orang yang sama, tidak boleh pada orang yang berbeda. Misalnya pada A nanti digunakan pada nah, B itu tidak tidak diperbolehkan. Tapi digunakan pada satu orang yang sama. 2 kali atau 3 kali. Tergantung tumpulnya seperti apa. Kalau biasanya 2 atau 3 kali sudah sakit yang jangan digunakan lagi. karena urat kumaha atas kena naon ulah berarti Jadi untuk titik-titiknya itu harus hafal ya Sifu untuk yang tadi ada meridian istimewa, ada meridian utama. Oke. Sebenarnya tidak harus menghafal. Yang penting adalah memahami bahwa di dalam tubuh ada garis-garis energi. Di dalam garis energi itu ada titik-titik akupuntur yang jumlahnya ratusan. Nah, kita pakainya sesuai kebutuhan. Tidak harus dihafalkan. Paling enggak ya hafal titik general dulu lah yang paling bisa dipakai untuk semuanya, untuk meringankan semua kasus itu pakai titik general. Kalau untuk semua titik dipelajari itu biasanya pada D3 akupuntur atau D4 pengobatan tradisional Tiongkok itu biasanya yang sudah di situ. Tapi kalau untuk praktisi tradisional dan pada praktisi akupuntur terapan ya kita pakai sesuai kebutuhan saja. Seperti itu. Itu juga ada aplikasinya di Play Store itu ada Sifu. Kalau ini kemarin itu dari Play Store kayaknya sudah tidak muncul. Ini bisa diakses lewat Google. Nanti linknya nanti masuk ke Chrome biasanya dan ke Google. Itu titik aplikasi titik akumulator yang berwarna. Kalau di Play Store biasanya itu hitam putih semua. Agak susah dilihat. Ini kesempatan satu kali pertanyaan, apa ada yang mau ditanyakan untuk yang materi akupuntur pada hari ini? Itu mungkin di chat ada.
mau dicek. Ini untuk yang kebanyakan kan untuk yang pasien lansia ada yang penyakit stroke itu sih, Bu. Oh ya, Apalagi stroke-nya itu sebelah, ya kalau stroke pasti sebelah, sebelah ya yang kiri. sebelah kiri. Baik, untuk titik stroke untuk stroke sebelah kiri dari Bu Sri Wahyuni. Titik untuk stroke sebelah kiri. Berarti kalau stroke itu kita ambil titik yang di kepala. Karena apa? Karena stroke adalah gangguannya di kepala, di otak. Otaknya tidak bisa memerintahkan si tangan, si kaki, si mulut untuk sebelah kirinya untuk bergerak, untuk bekerja. Karena ada gangguan penyumbatan maupun pecah pembuluh darah di kepala. Tergantung nanti stroke-nya apakah hemoragik atau iskemik. Kalau kita kan tidak tradisional tidak berurusan dengan diagnosa medisnya, tapi pada titik terapinya. Titik terapinya itu untuk stroke adalah DU 20. DU 20. Tulisannya DU 20. Kemudian pakai si sencong. Si sencong dicatat boleh dicatat seperti itu dulu. Nanti bisa ditemukan di aplikasi untuk gambarnya. Kemudian memakai titik general, memakai titik general. Yang Nah, titik 5 itu ya sih, Bu. betul. Titik general itu bisa di sebelah kanan, bisa di sebelah kanan. Oke. Oh ini ada yang di atas ada Pak Hamba Hambalah Eskep untuk orang yang diakupuntur. Apa saja yang harus dipersiapkan dan kalau terjadi di pertengahan terjadi apa ini, Pak? Tindakan apa yang harus dilakukan sama kita? Jadi persiapan dari terapi akupuntur itu kita harus melakukan anamnesa terlebih dahulu terhadap klien secara sederhana. Contohnya adalah kita tanya dulu bahwa karena jarum akupuntur itu memang ketika kita gunakan itu agak serem, baik bagi orang yang baru pertama kali. Kita tanya dulu apakah beliaunya takut terhadap jarum, apakah fobia jarum. Karena saya pernah menemukan kasus ada teman yang takut jarum. Jadi ketika dilakukan penjaruman justru dia akan pingsan. Akan tiba-tiba pandangannya gelap kemudian akan pingsan. Haruslah segera dicabut. Kemudian yang harus dipersiapkan kalau alat-alatnya ya intinya adalah alkohol swab, alkohol lab alkohol itu yang kapas yang ada alkoholnya, kemudian jarum akupuntur dan wadah pembuangannya. Wadah pembuangannya itu adalah mudahnya adalah botol, botol yang agak tebal. Seperti itu dulu. Kemudian akupuntur untuk orang yang hatinya keras, sifatnya kasar. Nah, itu kalau untuk gejala psikis itu bisa digunakan titik PC6. Titik PC6. PC6 juga sudah masuk di titik general. Nah, lebih baiknya dilakukan pada kelima-limanya. Nanti kalau di titik akupuntur ada yang namanya ghost akupuntur. Ghost itu kan hantu. Kalau orang orang Cina itu kan kuno kan masih mengaitkan gangguan tersebut dengan eh, kepercayaan lokal itu. Tapi kalau sudah dimodernisasi maka berkaitan dengan psikis. Itu ada ghost akupuntur, poin titik-titik akupuntur untuk gangguan gangguan psikis. Itu pakai ST6, kemudian pakai BL62, kemudian LI11, kemudian SP1, kemudian PC7. Itu 5 titik itu.
dengan PC6. Sebenarnya ada 15 titik, tapi terlalu banyak kalau kita pakai semua. BL berapa sih, Bu? BL-nya BL62, Oh, BL PC6, PC6, ST6, ST6, BL BL BL6, berapa? nggih. BL BL62, ST6, PC6, LI11, SP1. SP1. Ya, itu untuk terapi eh Mohon terapi maaf, masih kurang psikis. kurang ini masih PC6, ST6, BL6, BL62, 62, ya, 62, SP1, SP1 sama LI11, SI11, LI11. oh LI11. Ya. LI11. Oke. Kemudian ukuran ketebalan jarum yang standar itu ketebalan berapa? Itu bisa 0,25, itu yang sedang, yang sedang. Kalau terlalu tebal biasanya agak sakit. Kalau terlalu tipis, tipis itu nanti bengkok. Kalau dimasukkan jadi bengkok dan mudah tumpul. Kemudian kalau mereknya, kalau saya pakainya itu Dongbang sama Cason, tulisannya Casoon, O-nya 2. Itu yang licin, nggak sakit, enak. Kalau pakai merek-merek lain itu biasanya agak sakit. Akupunktur, Jason jeung Kemudian Donghang. Pak siapa tadi? Pak Hambalah S SOP tentang akupuntur ada, Pak. Nanti mungkin bisa saya kirim PDF-nya karena banyak sekali berkaitan dengan SOP akupuntur, baik sebelum atau pra terapi, kemudian pas terapinya, kemudian setelah terapinya. Itu memang merek jarum rekomendasi. Itu bentar ini sinyalnya. Ah, merek Ini, jarum rekomendasi. ini nanti untuk pertanyaan yang terakhir ya sih Bu. Oh baik, Karena waktunya kan sudah lebih dari 90 menit. baik. M- Merek jarum rekomendasi itu ada Cason, tulisannya Casoon, dan Dongbang, Dongbang dari Korea. Nah, Oke, oh, baik. Monggo Pak Admin. Kalau Huan Q bagus nggak, Pak? Huan Q. One Q itu standar, standar. Oh iya iya. Oke. Ya. Biasanya buat apa namanya? Bonus di pelatihan-pelatihan itu kan pakainya One Q yang biasa Oh, dipakai. iya. Siap siap. Makasih. Ye, itu beli di Shopee dan lain itu ada ya sih Bu untuk ye banyak, jarum-jarum. ye banyak di toko alat kesehatan juga ada biasanya. Taihe agak sakit, Bu Sri Wahyuni kalau Taihe itu kalau yang walaupun ada pipanya tapi biasanya tebel-tebel. Taihe itu kan juga murah tuh. Untuk yang Zoom selanjutnya itu materinya apa sih Bu untuk bisa disampaikan ke peserta? Oke, untuk Zoom berikutnya itu ada yang belum itu adalah fungsi organ di dalam TCM sama titik apa namanya? Titik yang efisien jarum. Nah, itu termasuk dalam Jinsrui. Jinsruinya sudah masuk, sudah lebur di situ. Jadi nanti masuknya itu gini, titik di kepala untuk masalah di kepala. Kemudian nanti titik untuk masalah di tangan, titik untuk masalah di jari, titik untuk masalah di setiap organ, titik untuk masalah di kaki dan
seterusnya. Jadi sudah lengkap di situ. Setiap anggota badan sudah masuk, bisa langsung digunakan. Kalau jin serui kan ya 3 jarum atau 4 jarum, 2 jarum, tetapi masih perlu ditambah-tambahi lagi. Makanya saya tambah ada titik tambahannya. Terima kasih untuk Sifu Apna yang sudah mau menyampaikan materi pada hari ini. Untuk materi yang selanjutnya tentang yang sudah disampaikan Sifu Apna tadi. Apabila ada yang salah kata dari kami, dari admin dan juga Sifu Apna, kami ucapkan mohon maaf. Untuk Zoom kali ini kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti untuk yang Zoom-nya akan dikirim ke lewat grup nanti sama PDF-nya. Minta videonya. Ya, Ya, nanti mungkin proses sekitar 1 hari nanti, besok siang baru bisa dibagikan untuk rekaman Zoom-nya. oke, terima kasih. Terima kasih ilmunya.